warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanya Putri Safira. Saya dari SMKN Negeri 2 Turen. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu komponen motherboard, yaitu CPU atau prosesor. Pertama, di sini ada salah satu penemu mikroprosesor, yaitu Merchant Edward atau biasa yang dipanggil dengan Ted Hoff Jr. Lahir pada tanggal 20 Oktober 1937 dan sekarang beliau berusia 84 atau 85 tahun. Lahir di Rochester, New York, Amerika. Prosesor ditemukan pada 15 November 1971 di Inggris. Prosesor secara singkat dapat diartikan sebagai otak komputer. Prosesor pada umumnya sering disebut juga dengan CPU, Central Processing Unit. CPU adalah suatu chip yang berupa IC, Integrated Circuit, yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya dalam menjalankan instruksi. Pengolah dan digunakan sebagai pusat ataupun otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan serta menjalankan input dan output sistem. CPU 4004 merupakan CPU pertama di dunia. Ke atas, Mbak. Contohnya seperti ini. Lanjut. Bagian-bagian dari CPU. Adapun bagian prosesor yang terpenting terbagi menjadi 3, yaitu pertama, Arithmetic Logical Unit atau ALU. ALU melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Yang kedua ada Control Unit atau CU. CU adalah untuk mengatur lalu lintas data seperti input dan output. Yang ketiga ada Memory Unit atau MU, alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi. Fungsi-fungsi prosesor atau CPU. Berikut terdapat fungsi dari prosesor. Pertama, menjalankan proses informasi pada komputer. Kedua, mengintegrasikan keseluruhan komponen internal komputer agar dapat saling bekerja sama. Ketiga, mengolah input, mengeksekusi perintah, serta menjadi pusat sebuah kegiatan komputer. Keempat, mengelola dan memproses semua kalkulasi, operasi logika, dan aritmatika. Perintah dari data yang diambil melalui memori. Kelima, fungsi lain yaitu menjalankan sebuah program yang telah tersimpan di memori utama dengan menerjemahkan setiap instruksi yang diberikan, kemudian dieksekusi sesuai alur perintah yang ada. Terakhir, kelebihan CPU. Pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input-output. Kedua, mampu mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Ketiga, mengambil data dari memori utama untuk diproses. Keempat, mengirim instruksi ke ALU jika ada perhitungan aritmatika. 5, mengawasi kerja dari ALU. 6, menyimpan hasil proses ke memori utama. Terakhir, di sini ada kekurangan CPU. Yang pertama, perangkat ini melekat pada motherboard, jadi jika ada kerusakan dari salah satunya, maka kita harus mengganti keduanya. Kedua, kinerjanya tidak bisa sehebat PC desktop karena tidak bisa di-upgrade. Ketiga, tidak adanya fitur multi-core. Keempat, tidak cocok untuk digunakan bermain game dan editing. Sekian dari saya, Kanya Putri Safira dari SMKN Negeri 2 Turen.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.